Nita? Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu Nita? Alhamdulillah baik, Pak. Tapi saya punya sedikit masalah nih, Pak. Ya, masalah seperti apa tuh, Bu Nita? Ini kan saya tuh saat CGP itu belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak ya. Ternyata saya tuh sudah semangat sekali untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu terhadap anak-anak. Tapi ternyata anak-anak saya malah tidak seantusias saya, Pak. Oh, jadi tujuan Bu Nita mau menemui saya itu apa? Ingin membicarakan ini Pak, kali aja Bapak punya solusinya terkait masalah yang saya sedang hadapi ini, Pak. Ya, tadi kan Bu Nita ngobrol tentang masalah pembelajaran diferensiasi. Memang pengalaman apa yang sudah Ibu dapatkan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Iya, Pak. Saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan minat dan profil belajar anak-anak. Setelah itu saya juga menyarankan anak-anak untuk memilih kelompoknya sesuai dengan profil dan minat belajarnya anak-anak. Kenapa saya meminta mereka untuk memilih sendiri? Saya kira itu bisa menjadi satu circle buat mereka sehingga dalam pembelajaran mereka bisa lebih efektif, Pak. Ternyata apa yang dihasilkannya Bu ketika Ibu sudah melakukan apa pengelompokan Ternyata tersebut? untuk beberapa kelompok, Pak, ya yang apa, yang tingkat ininya lebih tinggi ya, Pak, ya, mereka berjalan betul-betul efektif. Tetapi untuk circle-circle yang kurang, Pak, malah mereka eee, lebih kurang gitu karena tidak ada motivasi belajarnya, dan mereka juga bergabung dengan anak-anak yang sama-sama tidak suka belajar, Pak. Jadi kurang ada, apa ya, gertakannya untuk mereka untuk kurang ada motivasi karena mereka sama-sama, orang-orang yang tidak aktif gitu, Pak. Gitu ya. Dari mana Bu Nita bisa menilai bahwa misalkan anak yang apa di kelompok yang masih rendah itu tidak punya motivasi? Dari mana Bu Nita bisa melihat hal seperti itu? Melakukan apa kesimpulan bahwa anak tersebut tidak antusias atau tidak apa masih lemah itu dari mana Bu Nita melihatnya? Ya, mohon maaf ya, Pak, ya, kalau saya salah jawab soalnya suara Bapak terputus-putus. Saya menganggap mereka itu kurang berhasil karena dalam pengumpulan tugas tidak ada. Saat belajar kelompok atau berdiskusi, bukan berdiskusi masalah yang sedang dihadapi, tapi mereka membahas hal lain. Istilah nama lah Pak, jantan riweuh gitu, diskusi hal-hal yang aneh-aneh gitu lah Pak ya. Seperti itu Pak. Oh iya. Jadi anak-anak mungkin jadi di luar yang kita inginkan ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya di luar Betul yang kita Pak. inginkan. Selama ini pernah tidak Bu Nita Ya, melakukan hal yang berbeda, misalkan apa pemberian pelayanan yang khusus kepada si kelompok tersebut? Pernah tidak Bu Nita lakukan hal-hal yang lain yang Bu Nita ingin coba gitu supaya si kelompok yang masih kurang itu bisa lebih antusias? Pernah tidak Bu Nita lakukan? saya mencoba mendekati mereka ya Pak ya. Ya. Saya untuk kelompok yang tingkat atas dan menengah, saya mulai dilepas sedikit-sedikit dan saya konsen di kelompok yang kurang, Pak. Dan hasilnya alhamdulillah ya Pak ya, walaupun belum maksimal, tetapi mereka minimal jika saya mendampingi mereka ada hal yang mereka kerjakan sesuai dengan materi yang saya ajarkan, Pak. Oh iya. Walaupun tugas-tugasnya belum seperti yang kelompok tinggi dan menengah, gitu Pak. Ya itu kan berarti kan udah ada perubahan ya Bu. Memang perubahan yang Ibu inginkan itu seperti apa sih ketika Ibu melaksanakan pembelajaran Eh, berbasis maaf itu? ya Pak ya kalau saya pengen muluk-muluk ya. Halo Pak. Ya, ya Bu, silahkan. Maaf ya kalau saya pengen muluk-muluk, saya ingin semuanya aktif
positif semua. Saya ingin semuanya belajar dengan bahagia, dengan output yang maksimal, mengerjakan tugas sesuai dengan harapan, berdiskusi juga maksimal dan optimal. Sehingga mereka itu pembelajarannya betul-betul bermanfaat dan paham gitu bahwa belajar itu penting dan nanti ada manfaatnya untuk kedepannya gitu Pak. Oh iya, itu kan secara proporsional ya Bu ya, tujuan kita ingin seperti itu. Proporsional betul. Proporsional ya ya. Ya. Tapi kan nanti kan tadi kan Ibu kendalanya ada beberapa kelompok yang masih kurang dan Ibu sudah melakukan coba-cobaan pendekatan gitu. Pendekatan seperti apa yang Ibu sudah lakukan dan ternyata itu kan ada perubahan. Nah, pendekatan yang Iya Ibu Pak. lakukan itu bisa Ibu lebih tingkatkan agar bisa memperoleh hasil juga yang lebih gitu Bu. Pernah tidak Ibu lakukan seperti itu? Pernah, karena mereka itu bagian dari anak-anak yang kinestetik, saya ajak belajar mereka di luar kelas Pak, dan ternyata kebermanfaatannya dalam memahami pembelajaran itu lebih besar daripada mereka harus selalu di dalam kelas. Berarti Ibu sudah punya solusi dong kalau seperti itu gitu. Coba Ibu bayangkan kan ketika Ibu misalkan ada siswa yang kinestetik tapi Ibu tidak memberikan metode kinestetik kan otomatis si siswa tersebut kan jadi kurang. Terus kan Ibu beri pendekatan kinestetik ternyata ada perubahan. Berarti kan itu Ibu sudah melakukan hal yang benar itu Bu. Iya, mudah-mudahan saya nggak salah ya Pak ya. Iya. Terus nanti yang lain yang bisa Ibu coba apa lagi? Yang ada di pikiran Ibu bahwa saya ingin murid saya itu seperti ini tuh, saya harus mencoba seperti ini gitu. Ada tidak hal-hal yang lain yang belum Ibu lakukan gitu untuk sebagai pelengkap dari strategi yang akan Ibu lakukan gitu? Ya, saya akan coba dengan mengingatkannya kembali terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat Pak. Oh iya. Terus Bu, apalagi Dan mungkin tidak akan kesepakatan kelas seperti apa mungkin yang akan Ibu buat agar mereka si kelompok-kelompok tersebut ya bisa lebih aktif gitu Bu? Ya, karena di kesepakatan kelas kami ada belajar dengan aktif dan mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing saat berdiskusi. Berarti saya tinggal mengingatkan mereka karena ini posisinya sedang diskusi, ayo kalian bertanggung jawab akan peran dan tugasnya masing-masing. Seperti itu mungkin Pak. Saya Iya. akan coba. Iya Bu, selain kesepakatan kelas juga Ibu bisa buat apa? Agar lebih meyakinkan bahwa, oh ini belajar itu harus dari dalam diri saya. Belajar itu bukan karena perintah guru, tapi harus dari saya. Harusnya Ibu buat apa lagi selain kesepakatan kelas mungkin? Keyakinan diri? Itu keyakinan diri atau keyakinan kelas ya Bu ya? Oh iya Iya. betul Pak. Jadi kan Betul, betul, kalau betul. dari Iya. keyakinan dan sendiri kan motivasinya itu timbul dari diri bukan dari berarti kan intrinsik. Secara otomatis kalau dari intrinsik anak akan bisa lebih apa Bu? Bisa lebih bertanggung jawab ya Bu ya. Tanggung jawab, betul Pak, betul. Iya. Nanti kalau misalkan Ibu mau melakukan hal tersebut kapan Bu? Karena ini besok itu hari terakhir sekolah ya Pak ya, Iya. karena kita terpotong dengan Ramadan, mungkin di tanggal 27 di hari Senin saya akan memulai pembelajaran dengan berdiferensiasi, pendekatan terhadap kelompok-kelompok yang kurang, keyakinan kelas dan keyakinan diri. Oh iya, itu mantap Jadi ya Bu ya. bersemangat lagi saya Pak. Iya, siap. Mudah-mudahan itu berhasil ya Bu. Nah, untuk mendukung keberhasilan Amin, amin, amin. rencana yang akan Ibu laksanakan, ada nggak orang-orang yang bisa membantu Ibu itu? Di sekolah Ibu ada tidak orang-orang yang Tentu bisa membantu Ibu? para senior saya mungkin Pak. Oh iya, bisa. Jadi Ibu bisa meminta bantuan kepada mereka untuk bisa melihat merefleksi Ibu mungkin ya. Ketika Ibu melakukan pembelajaran, Ya, Ibu dengan supervisi ya, ya seperti itu. bukan peer teaching apa? Ya seperti itu ya, melihat Ya. saya sedang kegiatan pembelajaran gitu ya Pak ya. Ya, jadi kan nanti teman-teman dari Ibu bisa melakukan feedback ke Ibu mana yang sudah Ibu lakukan dengan baik, mana yang belum. Mungkin saran-saran dari mereka juga bisa Ibu nanti laksanakan ya. Iya, untuk memperbaiki pembelajaran di kelas saya, Pak. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu inginkan
bisa terlaksana dengan baik ya. Amin, amin. Ya. Ada Terima lagi kasih yang ya Pak ya. ya sama-sama. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Tidak Pak, cuman paling besok setelah saya melakukan perubahan pembelajaran dengan harapan yang cukup tinggi, nanti saya komunikasikan lagi dengan Bapak apakah itu berhasil atau belum Pak. Siap, Ibu. Saya siap mendengar Mohon maaf ya curhatan-curhatan Pak dari ya nanti tidak Bapak, apa-apa, Bu. Kita iya sharing nanti banyak saja terganggu. karena pengalaman Ibu juga Iya, bisa menjadi pengalaman pembelajaran juga buat saya. Kita sama-sama belajar ya, Bu ya. iya, iya mudah-mudahan bermanfaat Pak. Iya, kalau tidak ada Iya. pertanyaan, Terima kasih kita ya Pak tutup. ya. Ya, sama-sama, Bu. Selamat beraktivitas. Semoga tetap bahagia dan tetap semangat. Assalamualaikum, Bu Nita. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi terhadap saudara Jajang atas kegiatan sebagai coach. Saudara Jajang sudah bertanya kepada saya tentang tujuan saya ingin di-coachi. Beliau juga sudah memberikan menggali, mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang sudah yang sedang saya hadapi, sehingga saudara Jajang juga memberikan masukan-masukan apa yang harus saya lakukan dan menggali potensi diri saya agar saya bisa melakukan rencana aksi dan bertanggung jawab. Dan itu sangat membantu, terutama tadi saat di poin apa yang harus saya lakukan selain dengan kesepakatan kelas agar anak-anak timbul dalam dirinya tanggung jawab, yaitu kesadaran diri yang memang saat itu belum terpikirkan oleh saya menjadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.